Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Septia Maulida Arlayanti. Saya adalah guru kelas 1 di SDN Sungai Ande 4, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, anak-anak kurang mengetahui permainan tradisional. Justru mereka lebih mengenal permainan modern yang biasanya menggunakan teknologi dan gawai. Padahal Indonesia khususnya Kalimantan Selatan memiliki beragam permainan tradisional yang harus diperkenalkan kepada generasi muda agar permainan tradisional dapat dikenal, dimainkan, dan dilestarikan. Guru mempunyai tanggung jawab dan peran penting untuk memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dapat dimuat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk itulah perlu menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan permainan tradisional. Sebelum memulai proyek, guru perlu membentuk tim untuk membuat modul yang diawali dengan menentukan tema, merancang tema, dan menentukan alokasi waktu. Dalam kegiatannya juga melibatkan peserta didik, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang permainan yang diketahui oleh mereka dan permainan apa saja yang sering mereka mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari jawaban-jawaban peserta didik dapat menjadi pertimbangan guru dalam menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila di fase A, kelas 1 SD. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka tema yang diambil untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk fase A kelas 1 adalah kearifan lokal, yaitu tentang permainan tradisional. Proyek tersebut kami beri judul, Ayo Sehat dengan Bermain. Mabar yuk! Mabar diambil dari istilah yang sering dipakai anak sekarang, yaitu singkatan dari main bareng, untuk mengajak teman mereka bermain pada permainan online. Istilah ini pun dipakai untuk modul proyek yang dibuat untuk mengajak anak-anak bahwa permainan tradisional juga bisa mabar. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membantu peserta didik memahami dan mempraktekkan berbagai permainan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Elemen dan dimensi dalam proyek ini diantaranya: yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Setelah selesai membuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka tiba saatnya untuk menerapkan proyek tersebut di dalam kelas. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaannya meliputi pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahap pengenalan, peserta didik diperlihatkan video-video tentang berbagai permainan, baik itu permainan modern maupun tradisional. Guru juga melakukan tanya jawab kepada peserta didik tentang kelebihan dan kekurangan pada permainan. Kemudian pada tahap kontekstualisasi, peserta didik mengenali apa saja permainan tradisional Kalimantan Selatan, meliputi makna dari permainan, alat dan bahan, serta aturan dan cara dalam bermain. Selanjutnya, tahap aksi. Peserta didik mempraktikkan permainan tradisional. Pada tahap ini, peserta didik terlebih dahulu mencoba segala permainan tradisional Kalimantan Selatan. Namun, tidak semua permainan yang ada di Kalimantan Selatan bisa dimainkan. Guru sudah menentukan permainan apa saja yang bisa dimainkan, dan guru juga sudah menyiapkan alat dan bahan untuk permainan. Permainan yang dipilih tentu saja dengan mempertimbangkan kesesuaian usia anak pada sekolah dasar dan keamanan serta kemudahannya. Setelah peserta didik sudah mengenali dan mencoba, serta mengetahui tata cara aturan bermain, maka selanjutnya peserta didik boleh memilih permainan tradisional yang mereka sukai.
Sebelumnya, dalam proyek guru sudah menentukan beberapa permainan tradisional seperti balogo, batungkau, batewah, dan badaku. Akhir dari proyek ini adalah refleksi dan tindak lanjut. Kegiatan refleksi ini penting untuk membahas proyek secara keseluruhan. Setiap peserta didik dapat merefleksikan perasaannya dengan memberi centang pada emoji yang pernyataannya sudah disiapkan oleh guru. Dari hasil refleksi siswa, guru juga akan merefleksi segala dimensi, elemen, dan sub-elemen yang diukur. Permainan balogo, dimensinya bergotong royong. Di sini Selain itu, guru juga mengevaluasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui ketercapaian tujuan proyek, serta mencari upaya perbaikan untuk pelaksanaan proyek berikutnya. Milih permainan badaku. Seru. Oh, apa lagi? Mainnya biasanya bisa main di rumah. Oke, silahkan lanjutkan mainnya lagi. Karena kenapa memilih permainan batewa? Suka. Oke. Kenapa memilih permainan balogo? Kenapa? Seru. Oke, apa lagi? Sama teman-teman. Bisa main sama teman-teman. Dila, Vito, Abian, sama Yahya tadi memilih permainan batungkau. Kenapa memilih permainannya batungkau? Rame. Main ini sebelumnya belum? Belum pernah. Tapi setelah mengenal permainan ini gimana? Suka mau main nanti di rumah? Okay. Semoga dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal dengan menerapkan permainan tradisional bisa terus menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap permainan tradisional dan terus memainkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga permainan tradisional bisa terus dilestarikan, khususnya permainan tradisional yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal yang berjudul Ayo Sehat dengan Bermain, Mabar Yuk. Semoga bermanfaat dan terima kasih.